Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silahkan kita berdoa dulu, dan doa kali ini dipimpin oleh Sinta. Silahkan. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Pagi hari ini Ibu harap semuanya bisa semangat mengikuti pelajaran Ibu Ambar, karena materi nanti ini kita kan sudah masuk semester 2. Materi nanti sangatlah penting. Semuanya penting, pasti semuanya penting, tapi Ibu harap kalian bisa fokus, bisa tetap semangat. Nanti kalau ada yang tidak paham, tetap boleh ditanyakan di sesi pertanyaan nanti Ibu sampaikan. Begitu ya. Silahkan untuk alat-alat, buku, dan hari ini kita pakai modul ini. Ada yang tidak bawa? Oke, semuanya sudah siap? HP semua disalin, dimasukkan ke dalam tas. Ya, Ibu tidak ingin kalian nanti di tengah pelajaran Ibu ada yang ketahuan main HP. Ibu gak mau ya. Oke, hari ini kita dibuka modulnya. Kita akan belajar mengenai, kita udah sampai di semester 2 ini, sudah alhamdulillah. Kita membahas tentang turunan fungsi aljabar. Sudah dibuka semuanya bukunya? Nah, turunan fungsi aljabar. Sebelumnya, hari ini Ibu ingin memberikan model pembelajaran yang sedikit berbeda dengan sebelumnya. Biasanya Ibu yang menerangkan dari awal sampai akhir, kalian mencoba latihan seperti biasa. Tapi kali ini Ibu ingin memberikan model baru, yaitu nanti kita akan belajar kelompok. Nah, belajar kelompoknya Ibu sudah menyiapkan. Jadi di kelas ini kan ada 30 siswa-siswi. Jadi nanti kita bentuk menjadi 3 kelompok A, B, dan C. Nah, di situ nanti yang tentunya ada pemimpin regunya, pemimpin kelompoknya. Dan kelompok A sudah saya siapkan Wisnu sebagai ketua kelompoknya. Wah, pasti sial banget hari ini saya berangkat tuh. Itu sudah rezekimu ya Wisnu ya. Nah, seperti itu. Nanti bagaimana caranya? Nanti untuk bab awal-awalnya nanti Ibu dulu yang menjelaskan. Selebihnya nanti per kelompok akan Ibu beri soal dan silahkan dikerjakan bersama-sama. Nanti kita bahas bersama-sama. Nah, tentu saja nanti yang berhasil atau yang menjawab dengan benar tentunya akan mendapat apresiasi dari teman-teman semua. Jadi selamat berjuang untuk nanti mengerjakan tugasnya. Seperti itu ya. Oke, Ibu mulai saja. Kelompoknya sudah Ibu bentuk. Setelah Ibu menjelaskan nanti Ibu kasih tahu kelompoknya. Yang jelas nanti satu kelas ini dibagi menjadi 3 kelompok. Oke, langsung saja masuk ke materi. Hari ini sambil dibaca sambil diperhatikan ya. Turunan fungsi aljabar. Nah, apa sih itu turunan? Apa fungsi aljabar? Apa turunan fungsi aljabar? Silahkan dibaca Sekar. Ya, oke. Turunan, pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai yang dimasukkan. Atau secara umum, turunan menunjukkan bagaimana suatu besaran berubah akibat perubahan besaran. Nah, jadi misalnya turunan itu kan biasanya nanti ada sebuah fungsi. Oke, misal ini lambang. Jadi nanti kalau kita turunkan lambangnya itu menjadi Y aksen. Nah, ini namanya turunan aksen. Oke, sampai di sini paham? Kemudian untuk pengertian turunan fungsi aljabar sendiri, silahkan Budi dibaca Budi. Ya, merupakan fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Sebagai contoh fungsi f menjadi f aksen. F aksen yang memiliki nilai tidak beraturan. Oke, lihat di modulnya untuk konsep dasarnya. Ini ada rumus patokan ya, anak-anak semuanya. Jadi misal di sini ada fungsi f(x) sama dengan ax pangkat n. Jika diturunkan akan menjadi n kali ax pangkatnya dikurangi 1. Nah, ini biar kalian lihat dengan jelas, Ibu berikan yang berbeda. Nah, lihat fx
sama dengan AX pangkat M. AX pangkat M. Jika diturunkan atau F aksennya yaitu N kali AX, N-nya dikurangi 1 atau pangkatnya dikurangi 1. Ini patokan. Jadi nanti kalian kalau mengerjakan soal lihat patokan di sini. Seperti itu ya. Masuk ke contoh soal biar kalian paham. Contoh yang pertama. Misalkan kita punya fungsi f(e) sama dengan, kita ambil itu ya, di situ ada 4x kuadrat dikurangi 3x pangkat 3 plus 2. Perhatikan semuanya, jangan sampai ada yang mengantuk. Lihat, 4x kuadrat. Lihat, ibu manualkan dulu. Berarti 2 dikali 4, variabelnya ditulis, pangkatnya dikurangi 1. Berarti 2 dikurangi 1. Ini untuk yang 4x kuadrat. Dikurangi 3 dikali 3x, pangkatnya dikurangi 1. Plus 2 ini mempunyai pangkat berapa anak-anak? Pinter sari, pangkat 0. Gak apa-apa, ibu tulis dulu. Pangkat 0 berarti di sini pangkatnya tadi kan dikalikan dengan A. Berarti kali. Nah, kita jumlahkan bersama-sama. Berapa? 8x. Kalau pangkat 1 perlu ditulis tidak? Tidak perlu, berarti tetap 8x. Dikurangi 9x pangkat 2. Terus plus 2 kali 0. 0 perlu ditulis tidak? Tidak perlu, Bu. Jadi ini hasilnya. Sampai di sini. Paham? Belum, Bu? Oke. Contoh 2. Ada lagi di situ, misal kita punya fungsi f(e) sama dengan 3x pangkat 5 dikurangi 6x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 1. Perhatikan ya. N kali A berarti 5 dikali 3 x-nya pangkatnya dikurangi 1. Lanjut 2 dikali 6, lihat 2 dikali 6, x-nya pangkatnya dikurangi 1 ditambah, jika 2x di sini berarti ada pangkatnya berapa? 1. Pinter, Wisnu pinter banget. Lanjut, berarti 1 kali 2 x ditulis nggak apa-apa biar kalian makin mudah. Dikurangi 1 kali 0. Berapa hasilnya? 15x, 5 kurangi 1, 4. Dikurangi 2 kali 6, 12x. Perlu ditulis tidak? Tidak perlu. Ditambah 1 kali x pangkat 0 perlu ditulis? Tidak perlu. Berarti di sini hasilnya plus 2. Sampai contoh 2, paham anak-anak? Lumayan, Bu. Oke, contoh lagi. Contoh ketiga. Lihat di situ. Ada fungsi dikali sama dengan 2x pangkat 3 min 4x pangkat 2 plus 2. Berarti ini ibu lupa ya. Di sini kalau kita sudah menurunkan kasih lambang F aksen, mohon maaf sebelumnya. Nah, seperti ini ya biar kita tahu kalau ini sudah diturunkan. Lanjut. Nah, berarti ini 3 dikali 2 x 3 dikurangi 1. Lanjut 2 kali 4 x 2 dikurangi 1 ditambah 2 kali 0. Oke, silahkan dihitung berapa Budi? Ya, 6x kuadrat min 8x. Sudah selesai? Sudah. Paham anak-anak? Alhamdulillah sudah paham. Oke, selanjutnya, benar tidak ada yang ditanyakan ya untuk turunan kali ini? Oke, pinter semua alhamdulillah. Sarapannya apa tadi pagi? Bergedel, Bu. Ya, bergedel aja tidak cukup ya. Oke, kita masuk untuk selanjutnya yaitu ada aturan rantai. Nah, sebenarnya sama anak-anak aturan rantai, cuman ini nanti bukan pusing, tapi kalau kalian memperhatikan pasti akan paham. Lebih mudah aturan rantai. Ibu tulis di sini ya. Aturan rantai. Nah, dibaca dulu untuk
rumus di situ. Patokannya ibu kasih ini ya. Misal kita punya fungsi f(x) ini sama dengan gx pangkat n. Jika kita menurunkan, diturunkan, lihat patokannya, n kali gx pangkatnya dikurangi 1 dikali turunan dari g aksen x. Ibu kasih tanda supaya kalian lebih mudah membacanya. Oke, ini diingat-ingat ya, penting. Jadi kalian kalau mencatat silahkan memberi spidol atau stabilo yang berbeda supaya lebih mudah dibacanya atau diingatnya, seperti itu ya. Oke, langsung aja kita masuk ke contoh soal yang pertama untuk aturan rantai. Seperti ini, lihat di situ. Misalkan ibu punya fungsi f(x) sama dengan 2x min 1 pangkat i. Nah, ini yang ditanya, ini fungsi biasa. Tapi kalau kita nanti ada soal yang ditanyakan berapa turunan pertamanya, berapa turunan keduanya, nah kita lebih baik menggunakan aturan rantai. Begitu ya anak-anak. Ini yang ditanyakan masih turunan. Nah, jawab. Oke, kita tulis dulu lagi. Fungsinya 2x min 1 pangkat 2. Ini sama dengan, lihat, ini kan bisa dijabarkan manual bisa. Berapa anak-anak kalau dijabarkan manual? 4x kuadrat min 4x plus 1. Kalau dijabarkan 2x min 1 kali 2x min 1, ya itu pelajaran lalu, kalian harus sudah di luar kepala. Nah, ini bisa kalau kita jabarkan langsung kita tulis. Berapa tadi? 4x kuadrat kemudian min 4x plus 1. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah masuk di penjabarannya. Bagaimana Bu kalau pakai yang aturan rantai? Kita langsung aja masukkan ininya, turunannya. Terus di sini ya. Berarti 2 masukkan gx-nya. 2x min 1 pangkatnya dikurangi 1 dikali turunan dari 2x min 1 berapa tadi? Ini pangkatnya 1, berarti 2x pangkat 0, berarti dikali 2 saja. Hasilnya 4x. Ya, di sini dikali 2x min 1. Sampai sini paham tidak? Paham ya? Oke. Sampai sini paham? Ini tidak ada pangkatnya karena 2 dikurangi 1, pangkatnya 1, ya. Kemudian di buku juga dijelaskan untuk perkalian dan pembagiannya menggunakan rumus UV sama dengan U aksen V plus UV aksen. Nah, di situ ibu tuliskan sebelah sini. Dilihat ya. Rumusnya ibu tulis dulu. Jika kita menggunakan untuk yang perkalian, ayo Rizal, rumusnya apa ya? Dibaca ya. Kamu ngobrol terus, ayo. Iya, itu apa bacanya? Aksen. Ayo jangan lupa. Ini buku ditanda supaya kalian mudah mengingatnya kembali. Nah, seperti ini ya. Sekalian jika untuk yang pembagian, ini untuk patokan kalian ya anak-anak. Jadi nanti kalian kalau mengerjakan soal bisa melihat patokan ini dan diingat-ingat. Ada U aksen V dikurangi V aksen per V kuadrat. Nah, saya juga ditanda supaya mudah dipahami. Nah, untuk contoh soalnya
kita belajar dengan persamaan yang sama. Contoh, di sini kita mempunyai fungsi 2x min 1 per x plus 3. Lihat caranya, diperhatikan baik-baik ya semuanya. Ini berarti kan punya U, yang bawah berarti V. Kalau ini yang ditanyakan pembagiannya. Kita turunkan satu per satu dulu. Berarti U aksennya berapa? 2. V aksennya berapa? Vina? V aksennya berapa? 1. Oke. Sampai sini pahamnya. Kita tentukan dulu U aksennya, baru kita tentukan V aksennya. Seperti itu. Setelah itu kita masukkan langsung ke rumus. Misal ditanya di pembagian, berarti V aksennya sama dengan U aksen kali V min U kali V aksen. U aksennya berapa? 2 dikali X plus 3 dikurangi U kali V aksen 1 dikali U nya berapa? 2x min 1 per V aksen, berarti X plus 3 kuadrat. Sampai di sini paham ya? Oke, Ibu lanjutkan. Hasilnya berapa? Berarti 2x plus 3 dikurangi 2x plus 1. Dilihat tandanya negatif sama negatif, hasilnya positif. Nah, kemudian ini per x plus 3 kuadrat. Lihat, ada plus 2x, ada min 2x. Langsung saja kita coret. Berarti tinggal 3 ditambah 1. 4 plus x 3 kuadrat. Lihat, ada yang salah tidak? Ada, Bu. Nah, harusnya ini kan 2 kali x, 2x, 2 dikali 3 sama dengan 6. Bagus banget, pinter banget Siti. Nah, berarti di sini berapa? 7. Perhatikan ya, kalau Ibu ada perhitungan yang salah, jadi kalian tetap harus mengingatkan, karena itu gunanya kita belajar. Seperti itu. Berarti hasilnya 7 per x plus 3 kuadrat. Sama halnya kalau misal perkalian, berarti tinggal dikalikan. Berapa U? Berarti ini U aksen 2 dikali x plus 3 plus 2x min 1 dikali 1. Bisa semuanya paham? Diam saja, Ibu anggap paham loh. Nah, oke. Materi sudah selesai. Ibu nanti seperti yang Ibu bilang tadi, kita belajar kelompok. Nah, lihat di situ di halaman 12. Nah, halaman 12 ada 15 soal. Masing-masing kelompok mempunyai 5 soal. Nah, untuk kelompok pertama silahkan untuk di nomor 1 dan nomor 1 soal 1 sampai 5 itu. Dan kemudian yang B 6 sampai 10 dan yang C 11 sampai 15. Ibu beri waktu 7 menit. Itu sudah bonus 2 menit, harusnya 5 menit. Karena kalian bersepuluh, jadi harusnya kurang dari 5 menit sudah selesai dong. Nah, oke. Nah, untuk kelompoknya sudah Ibu tulis di buku. Habis ini silahkan untuk pimpinan kelompok maju ke depan. Oke. Alhamdulillah udah selesai semua. Beri close dulu buat semuanya. Karena sudah selesai lebih kurang dari 7 menit. Bagus banget. Oke. Tapi kenapa kok baru cuma kelompoknya Siti aja yang benar soal yang pertama? Wisnu gimana? Salah Budi. Kenapa bisa salah? Jadi kan makanya pas ada yang nggak paham ditanyakan seperti itu ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Mari kita bahas bareng-bareng. Ini yang soalnya Wisnu dulu ya. Ini menggunakan aturan rantai. Perhatikan. Kita punya fungsi 3x min 1 pangkat 2020. Ditanyakan turunan pertamanya. Lihat. Turunannya kita tulis dulu untuk aturan rantainya 2020 dikali 3x min 1 pangkatnya dikurangi 1 dikali 3 ini didapat dari mana? Turunan dari fungsi 3x min 1.
Langsung aja kita hitung. 2020 kali 3, 6060 kali 3x min 1 pangkat 2019. Jadi sudah ketemu turunannya dari fungsi ini. Tapi yang ditanyakan adalah untuk turunan yang pertama, yaitu langsung saja kita masukkan variabelnya diganti dengan 1. Berarti 6060 dikali 3 dikali 1 dikurangi 1. Jadi berapa hasilnya? 6060 dikali 2 pangkat 2019. Sampai sini sudah ketemu hasilnya. Gampang apa gampang? Gampang ya, Wisnu bisa dipahami ya Wis sama teman-teman. Oke. Kemudian untuk kelompoknya Budi, perhatikan, lihat. Di sini ada fungsi fx sama dengan 3x kuadrat plus 5 per 2x min 3. Ditanya turunan pertama. Belum juga Ibu hapus di sini ya. Belum juga Ibu hapus. Jadi nanti kita pakai yang rumus ini. Kita tentukan dulu U aksennya berapa, V aksennya berapa. U aksen atau turunan dari 3x kuadrat plus 5 itu berapa? 6x. 2x min 3 turunannya ada yaitu 2. Nah, kita tinggal masukkan saja. Lihat, U aksen V berarti U aksennya 6x. V-nya berapa? 2x min 3 dikurangi U kali V aksen atau sama juga V aksen kali U. 2 kali 3x kuadrat plus 5 per 2x min 3 pangkat 2. Gampang, langsung saja. Berarti 12x kuadrat ini dari 6x dikali 2x min 18x min 6x kuadrat plus ini karena ada min dan plus maka hasilnya min 2 kali 5 10. Penyebutnya tetap, kita hitung. Berhubung ini variabel dan pangkatnya sama, kita dahulukan. Berarti 12x kuadrat dikurangi 6x kuadrat. 6x kuadrat min 18x min 10 per 2x min 3. Ini turunannya dari ini. Tapi yang ditanyakan turunan pertama. Langsung saja masukkan variabel x-nya dengan angka 1. Kalau misal ditanyakan turunan kedua, berarti tinggal diganti angka 2. Langsung disubstitusikan, kita mendapatkan hasil negatif 22. Bisa dipahami semuanya? Bisa, oke. Kemudian untuk angka selanjutnya ke bawah, berhubung pertemuan hari ini sudah hampir selesai waktunya, silahkan untuk nomor selanjutnya, nomor 2 sampai 5, dikerjakan masing-masing di buku tugas. Sesuai dengan kelompoknya, maksudnya, tadi kan ada 15 soal. Jadi untuk ke bawahnya itu, kelompok A lanjutkan soal berikutnya untuk dikerjakan. Kelompok B, kelompok C seperti itu ya. Sebelumnya dari penjelasan Ibu semua ini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Jadi kita belajar apa aja hari ini anak-anak? Oke, aturan rantai dan juga ini semuanya masih ingat ya? Oke. Berhubung tidak ada yang ditanyakan dan PR juga sudah Ibu berikan, kalian harus tetap semangat. Besok di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bab baru lagi setelah kita mencocokkan tugas hari ini atau tugas mengenai turunan fungsi aljabar. Nah, untuk bab selanjutnya nanti itu ada di halaman 97. Nah, itu nanti dibaca. Jadi tugasnya ada 2. Mengerjakan tugas hari ini di buku tugas masing-masing dan juga membaca untuk bab selanjutnya. Kan, sudah mengerti? Oke. Ibu cukupkan jika tidak ditanyakan lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.